itu dia akan banyak menyebutnya. Ya. Orang yang cinta kepada sesuatu akan banyak menyebutnya. Dan penyebutan itu imma bihamdin dengan pujian, awdamin atau dengan celaan. Ya. Dengan pujian atau dengan celaan. Fa in kanat dunya fi qulubikum la syai' falima tadhkuruna la syai'. Kalau memang dunia itu di hati kalian benar-benar tidak bernilai, apa perlunya kalian menyebut-nyebut bahwasanya itu suatu hal yang tidak bernilai? Kalau memang nggak bernilai, udah nggak usah diucapkan. Saya kira ada biasa. Kan biasanya awake dhewe nek wis kadung ora seneng tambah diomong-omongke terus. Ya ta? Kadung ora seneng tambah diomong-omongke terus, dinyek-nyek terus wis. Loh, ternyata ini saya kira mengatakan man ahad syai'an aktsara min dzikri imma bihamdin au bidammin. Orang yang cinta terhadap sesuatu itu banyak menyebutnya, dan penyebutan ini ada kalanya dengan pujian, ada kalanya dengan celaan. Dan beliau mengatakan kalau memang dunia itu untuk kalian gak ada nilainya sama sekali, buat apa kalian sebut-sebut bahwasanya dunia itu tidak bernilai? Paham maksudnya? Artinya kayak emang gak ada nilainya, ya sudah, gak usah perlu disebutkan, gak perlu diperdebatkan. Mau sesuatu yang gak bernilai kok. Ya, artinya nek beliau ikut ngomong, buang-buang waktu, buang-buang energi. Ya, kesel kok orangnya. Oh memang nggak bernilai, cukup sakit, cukup diem aja. Ini hebat banget nih, saya darah jauh. Nah, kita terus ngerti. Anak ahabba syai'an aktsara min dzikri imma bihamdin au bidamin. Nek memang Pak seneng wis tak sekalian ngomong, ora sebut-sebut terus. Nek sampean kok akeh nyebut sing ora disenengi kuwi mbok sebut terus, artinya malah seneng lho. Ya Allah, insyaallah. Ya. Nah, ini lho. Nah, memang wis ora seneng donya iki ora ono nilainya ya wis. Ora usah sebut-sebut. Alah iki ora seneng aku ngene iki, ora seneng aku ngene iki, mbok omong-omong terus. Ora seneng aku ora mobil Alphard ora seneng wis biasa. Ora mobil Alphard yo kok ten donya iki. Alah HP yo kok ten donya iki. Alah iki duit sapiro nih, rak doyan aku rak doyan. Tapi dia ngomongin terus aslinya doyan. Ya, aslinya doyan. Nek memang orang doyan tenan, ora kakek ngomong, ora kakek cincong lah biasanya. Ya, memang rak doyan tenan ya, seperti itu. Kemudian wa kafa bidzulmi hatfan li sahibihi. Cukup kehancuran itu adalah menjadi balasan bagi seseorang yang melakukan perbuatan zalim. Nah, orang yang melakukan perbuatan jahat, orang yang melakukan kejelekan, nah zalim itu bisa zalim kepada orang lain, bisa zalim kepada dirinya sendiri. Nah, bisa zalim kepada orang lain, bisa zalim kepada dirinya sendiri. Zalim kepada orang lain, menyakiti, menjatuhkan harga diri, mengambil haknya orang lain, itu zalim kepada orang lain. Dan zalim kepada diri sendiri gimana? Ente maksiat kepada Allah itu berarti ente menzalimi diri ente sendiri. Nah, kan sering kita baca dalam Al-Quran kan, seperti ada ayat qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, ala anfusihim asrafu ala anfusihim. Terus ada lagi walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwaban rahimah. Walau annahum idzalamu anfusahum, mendolimi diri mereka sendiri. Nah, berarti memang ada mendolimi diri sendiri, yaitu dengan bermaksiat kepada Allah, itu berarti dia mendolimi diri sendiri. Nah, cukup ketika seseorang melakukan perbuatan zalim, cukup kehancuran itu adalah menjadi balasan untuk dia. Rasulullah SAW dia bersabda, ittaqu ad-dhulma, fa inna ad-dhulma dhulumatun yaumal qiyamah. Ittaqu ad-dhulma, jauhi kezaliman. Fa inna ad-dhulma dhulumatun yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya kezaliman itu adalah merupakan kegelapan kelak di yaumil qiyamah. Kegelapan itu adalah merupakan kegelapan di yaumil
kiamat. Nah, jadi semakin banyak seseorang berbuat zalim, nanti di yaumil kiamat semakin gelap. Nah, wong nek peteng, meh melaku angel, gak sampai tujuan, nyasar, nubruk kono, nubruk kini, kesandung kono, kesandung kini, tiba, gak sampai tujuan. Itu ketika berjalan di kegelapan. Tapi ketika dia berjalan ada di tempat yang terang, dia bisa selamat, dia bisa menjaga diri, bisa sampai tujuan dengan selamat. Nah, semakin berbuat zalim, semakin berbuat dosa, maka semakin gelap nanti di akhirat nanti. Waliyadzubillah min dzalika. Kemudian dikatakan wadzalim al-mu'tadi ala ghairihi qad yu'ajjilullahu 'uqubatahu fid dunya bi da'watil mazlum al-mustajabah. Nah, ini orang yang zalim, nah orang yang melakukan kejahatan kepada orang lain, mendolimi orang lain, nah, hukumannya dia itu akan dipercepat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dunia. Salah satu bukti bahwasanya hukumannya dipercepat oleh Allah dari dunia apa? Bida'watil madlum al-mustajabah, dengan doanya orang zalim, yang mana doa orang zalim itu adalah doa yang mustajab. Nah, doanya orang yang terzalimi itu adalah mustajab. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, wattaqi da'watal madlum, takutlah kalian terhadap doanya orang yang terzalimi. Kenapa? Fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijabun, karena antara doanya orang terzalimi dan Allah itu tidak ada penghalang langsung. Nah, makanya sampean pas terzalimi ilmu aku cuma dia. Ya, cuma dia sing apik-apik. Ya, doanya orang sing terzalimi kan apa? Mustajab. Nah, jadi tuh, wattaqi da'watal mazlum fa innaha laisa bainaha wa bainallah hijab. Nah, tapi kok sering kita lihat bahwasanya orang-orang yang zalim itu hidupnya enak di dunia. Kayak mau korupsi kok nganu men makmur men, ya. Nang penjara wae anggone AC. Ya kan? Yang penjara turunnya pribad, ora ngerti ya Pak. Kalau saya korupsi, akeh-akeh gawe yang penjara ya makmur. Ya kan? Korupsine waktu santai, tapi sing dikon balike kon bayar ratusan miliar. Ya kan? Lah sing liyane turahan-turahan iki ning ndi? Ya mungkin bagi-bagi mereka. Yang bayar dari sono asine mangan Joko enak-enak, bisa metu setiap saat, terlindungi, tidak terekspos, tidak tahu. Nah, padahal zalim dia, tapi kok makmur aja, keluarganya enak, uripnya enak, ya, rakyatnya sengsara. Mereka jeneng inti. Nah, kenapa kok mereka itu kemudian malah makmur hidupnya padahal zalim? Memang terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menunda untuk mengadab mereka, ya, menunda untuk mengadab orang yang zalim. Tambah dijar sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa? Nah, ini namanya dulu karo Gusti Allah, istidraj. Nah, ini mendapatkan kenikmatan yang lebih dan lebih padahal dia zalim. Orang tahu sholat tapi kok makmur. Nah, orang tahu ngaji tapi kok akeh duite misalkan gitu. Nah, bagaimana? Nah, ini dia itu supaya umurnya panjang, semakin banyak kezaliman yang dia lakukan, semakin banyak pula nanti adabnya, siksanya di akhirat. Nah, diulu kalau Gusti Allah. Mula ini saya perlu hati-hati ya, Pak Dewi nek wis pas ibadah kendor, gitu, ngaji males, sholate akeh qodhoe, ya toh. Ngaji males, sholate akeh qodhoe, mungkin nek ning pondok ora, nek pas ning omah ku ya. Ya, nek pas ning pondok ono sing buka, ono sing ngoprak-ngoprak, nek pas ning omah ku.
ya toh, dioprak-oprak sing ngoprak gantian diobrak-abrik. Nek ning omah nek pondok rawani. Ya toh. Nah, itu tapi sholat subuh iki kawanan terus duitnya kok akeh. Nah, ora tau ngaji, kerjanya lancar. Bagaimana? Kita perlu hati-hati. Ya, perlu hati-hati. Hati-hatinya kenapa? Jangan-jangan ini aku dihulu karo Gusti Allah ben tambah adoh. Ben tambah apa adoh karo Gusti Allah. Nauzubillah min dzalik. Nah, ketika itu ente harus sadar, astagfirullahaladzim, aku sholat kok terus kok jadi apa jadi jujur karo Gusti Allah ngene. Wis kudune aku luwih akeh apa luwih akeh sholate, luwih akeh bolonge ben tambah jujur ora ngono kan. Nah, luwih akeh sholat aja sampai bolong, luwih akeh ibadah. Kenapa? Supaya itu tidak menjadi istidraj. Ya, benar-benar nikmat bukan istidraj dari Allah. Nah, tuh ada satu hadis Rasulullah SAW dia bersabda, Innallaha la yumli lil-zalimi fa idza akhadahu lam yuflithu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu akan memberi waktu lebih, atau Allah Subhanahu wa taala itu akan menunda untuk mengadab orang yang zalim. Tapi fa idza akhadahu, ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil mereka, lam yuflithu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan melepaskannya. Artinya dia akan dibinasakan, akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehancur-hancurnya. Nah, hati orang yang mendolimi orang lain, orang yang berbuat zalim, yang berbuat dosa, yang berbuat jahat, hati. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi Allah berfirman, wa izzati wa jalali, demi keagunganku, demi kemuliaanku, la antaqimanna minadh dhalimi, akan aku balas orang yang zalim fi ajilihi wa ajilihi, di dunia maupun di akhirat. Wala antaqimanna, dan akan aku balas, dan sungguh akan aku balas mimman ra'a madluman, ini juga bagi orang yang dia itu melihat orang lain terzalimi, faqadara an yansurahu, kemudian dia itu mampu untuk menolongnya, falam yansuruhu, tapi dia enggak nolong. Ini juga hati-hati. Ada orang terzalimi, ente bisa nolong, tapi ini enggak nolong, ini termasuk akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi untuk ini al-akhaf fal-akhaf. Nah, kalau misalkan mampu menolong, katakanlah mampu menolong dengan tangan, ya, mengingkari kemungkaran itu dengan tangan, ya harus dengan tangan. Gak mampu dengan lisan, minimal dengan hati. Wa huwa ta'bul iman, itu paling lemahnya iman. Nah, kemudian bi'saz zadu, Imam Syafi'i beliau mengatakan bi'saz zadu ilal ma'ad al-udwanu 'ala al-ibad. Imam Syafi'i beliau mengatakan seburuk-buruk bekal yang dibawa menuju akhirat itu adalah permusuhan di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, permusuhan di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, inti musuhi orang lain, inti menyakiti, menjatuhkan harga diri orang lain, itu adalah bekal terburuk yang akan Anda bawa untuk menuju akhirat. Alhamdulillah, jangan sampai kalau ada ente salah sama orang lain, cepat-cepat minta maaf. Kalau ente disalahi sama orang lain, cepat-cepat memaafkan, supaya orang lain itu tidak kemudian terbelenggu untuk menuju akhirat. Kita sama-sama orang Islam pengen semuanya itu selamat, ya. Sebagaimana Rasulullah SAW pengen seluruh umatnya itu selamat, gak ada yang celaka. Harusnya kita sama seperti itu. Jangan sampai kita justru malah memusuhi satu sama lain, sesama umat Nabi Muhammad, saling menjatuhkan, saling memusuhi. Jangan. Kemudian terakhir, wa kafa bidzambi aram lil mulimi, cukup suatu aib untuk orang yang melakukan dosa. Cukuplah bagi orang yang melakukan dosa itu mendapatkan aib, mendapatkan suatu kecacatan. Mungkin aib
Aib itu ada yang tampak di hadapan orang lain, ada yang tidak tampak di hadapan orang lain. Yang tampak di hadapan orang lain mungkin namanya dia jelek, ya, karena pernah mencuri, karena mungkin naudzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi mudah-mudahan jaga oleh Allah, pernah mencuri atau pernah mabuk atau pernah berzina atau pernah berjudi, ketahuan sama orang lain, itu sudah menjadi aib untuk dia, namanya sudah tercoreng. Nah, tapi ada yang nggak kelihatan, ya, ada yang tidak kelihatan. Apa? Sebagaimana dalam Al-Quran, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Hatinya itu tertutup, hatinya tertutup, gelap, dan itu adalah sebab daripada perbuatannya. Sebab daripada perbuatannya, dosa yang dia lakukan itu membuat gelap hatinya. Nah, seorang hamba, kata Rasulullah, sabda Rasulullah SAW, seorang hamba ketika dia itu melakukan perbuatan dosa, maka akan dikasih titik hitam pada hatinya. Nah, ketika melakukan perbuatan dosa, dalam hatinya itu akan di titik hitam. Ketika dia berhenti melakukan perbuatan dosa, beristighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah, maka akan dibersihkan oleh Allah hatinya. Tapi ketika dia mengulangi lagi perbuatan dosa itu, diulang terus sama dia, akhirnya apa? Titik hitam itu akan memenuhi hatinya, akan menutupi hatinya, sehingga hatinya itu akan menjadi gelap. Nah, terhijablah hatinya daripada kebaikan, terhijablah hatinya daripada tobat. Dia nggak mau istighfar, nggak mau melakukan perbuatan baik. Naudzubillah min dzalik. Nah, maka dari itu sudahlah, kita itu kalau misalkan kita itu malas dalam urusan ibadah, harus dilawan. Karena malasmu dalam urusan ibadah itu adalah musibah. Kemudian tidak usah menjadikan dunia itu sebagai prioritas. Kebutuhan dunia pasti butuh, kita semua pasti butuh, urusan dunia itu butuh, urusan duit kita butuh. Nah, tapi jangan jadikan itu sebagai prioritas. Jadikan itu sebagai perantara, boleh. Ketika orang mencari uang jadi perantara untuk mendapatkan ridho Allah dengan membantu orang lain, ya, dengan memberikan nafkah kepada keluarga yang wajib untuk dinafkahi. Nah, kemudian jaga diri kita jangan sampai berbuat zalim, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Imam Uwais Al-Qarni, dia itu pernah bertemu dengan seorang pendeta dari ahlul kitab, ya. Itu Imam Uwais Al-Qarni tanya, wahai pendeta, apa sesuatu hal yang paling cepat untuk kita itu bisa naik ke derajat yang tinggi? Kata pendeta itu, lepaskan dirimu dari beban-beban, memikul beban-beban yang berurusan dengan orang lain. Artinya apa? Jangan sampai ada urusan yang belum terselesaikan oleh orang lain. Baik itu adalah urusan harta, ya, baik itu urusan materi, atau baik itu urusan yang lain. Nah, urusan harga diri dan lain-lain, jangan sampai menyakiti orang lain akhirnya punya nggak enak hati sama dia, punya dendam sama dia, atau dia dendam sama